Shalom, halo shalom, bisa lambaikan tangannya, terima kasih. Mazmur 133 mengatakan bahwa hidup rukun di dalam persaudaraan. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini, saya mau tanya sebelumnya, siapa yang hari ini datang dengan keluarga? Bisa lambaikan tangan. Yang datang dengan keluarga, suami, istri, anak, atau yang datang sama temannya? Yang datang sama temennya, lambaikan tangan. Atau yang datang sendiri juga nggak apa-apa sih, ya. Nah, kalau sebelumnya kita masih berdiri, mari kita katakan ke kiri dan kanan, aku mengasihimu sebagai saudara seiman. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama kita nyanyikan lagu dari Mazmur 133, persaudaraan yang rukun. Karena di mana ada kerukunan, kita percaya ada berkat mengalir. Amin. Mau semuanya? Amin ya. Mari kita katakan bersama-sama, sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya jika kita semua hidup rukun sebagai saudara. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara
dalam gerbangnya, karena Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Mari masuk gerbangnya, kita sama-sama ya. Mau bersama-sama, amin. Amin ya kan? Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh ada karena kemurahan Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Itu semua hanya kemurahan Tuhan. Amen. Mari kita ambil saat untuk bersaat teduh, ambil sikap untuk bersaat teduh. Kita ingin katakan terima kasih Yesus. Apapun keadaan saudara dan saya saat ini, mungkin ada yang kurang baik, kurang sehat, tetapi kita ingin sama-sama katakan bahwa segala pujian, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami ingin mengucap syukur padamu Bapa. Dan kami ingin buka malam hari ini dengan tanda kemenangan yang Kau berikan kepada kami di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saat ini kami datang Bapa. Kami ingin bersyukur kepadamu karena Kau sungguh baik buat kami. Ya selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan
Kau Tuhan yang sembuhkanku.
Karena kasihnya begitu besar pada saudara dan saya. Tiada kasih yang seperti itu yang dapat kita temukan. Karena kasihnya sungguh indah, pengorbanannya sungguh luar biasa buat saudara dan saya. Silakan saudara untuk mengambil sikap untuk bersujud atau berdoa. Karena kita akan masuk lebih dalam lagi. Bayangan begitu besar kasih Allah yang dicurahkan kepada kita. Kasih yang terindah, yang tidak akan pernah kita temukan di tempat yang lain, dan tidak ada yang akan memberikan nyawanya seperti kasih Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Itulah karya yang terbesar di dalam hidup saudara dan saya, pengorbanannya untuk menyelamatkan kita semua. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya menemukan diri dan
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Semua kita muliakan Dia. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang kami kagumi. Hanya kepada Bapa dengan hati yang segenap kasih dalam jiwa, segenap jiwa kami sampai kepadamu. Bertobatlah kepada kami, setiap dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Betapa kami kagum dan hormat hanya kepadamu Tuhan. Kasih-Mu yang tidak pernah terbatas dan pengorbanan-Mu sungguh luar biasa kepada kami. Ketika kami boleh ada saat ini berdiri di hadapan-Mu, itu semua hanya karena anugerah-Mu, bukan karena kuat dan hebat kami. Siapakah kami ini Tuhan? Jika Kau izinkan kami boleh ada saat ini di hadapan-Mu, itu semua hanya kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh mempersembahkan waktu yang terbaik kami, hanya kami dengan Engkau saat ini, untuk mendengarkan setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang terkasih, Kasinto Suryo. Urapi, pimpin dia, biar apa yang akan dia sampaikan sungguh hanya dari Engkau saja. Engkau memakai dia secara luar biasa untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, kasih-Mu kepada kami semua yang hadir di sini, sehingga ketika kami nanti pulang, kami akan jauh berbeda ketika saat kami datang, karena kami sudah mendapat kekuatan yang hanya dari Engkau saja, yaitu makanan rohani buat jiwa kami, dan roh kami akan bersuka cita karena Engkau.
Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu saja. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu, silakan kasih. Oke, baik, shalom. Iya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Wow, luar biasa ya. Izinkan saya tetap pakai masker ya. Mulai agak-agak. Oke, tema yang diberikan kepada saya itu tentang hidup adalah kesempatan untuk berdampak. Rangkaian dari KKR nanti ya. Ulang tahun PD ya. Itu saya sampai menanti-nantikan tuh. Karena pembicaranya bagus dan juga saya yakin WL-nya juga bagus ya, sampai udah daftar dulu. Pas lihat, wih gila, tanggal 10 udah lewat gitu. Tapi saya tanya sama Cilili dan ternyata masih bisa mendaftar ya, betul ya. Oke, dan semoga nanti ada teman-teman dari paroki saya yang juga mau mengikutinya. Iya, saya akan tekanannya saat ini adalah tentang hidup, adalah hidupnya ya. Nanti kesempatannya biar Romo yang berikutnya dan berdampaknya itu biar Romo Bunai. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang dirinya saat ini sehat secara fisik? Wow, banyak ya. Yang nggak angkat tangan berarti lagi kurang-kurang sehat ya. Oke, jadi firman-Nya ini sebelumnya berbicara kepada saya juga ya. Bapak Ibu tahu lagu hidup ini adalah kesempatan. Oke, tidak jalan boleh dibantu aja deh ya. Ya, boleh tolong dinyanyikan? Harusnya aku mau minta tolong 8 orang, betul ya? Ada nggak 8 orang? Yuk, boleh tolong maju. Ya, 8 siapa aja nih? Dari rumah juga boleh. Yuk. Cara nyanyinya begitu di bait pertama ya. Boleh mungkin mic-nya juga boleh dibantu dari rumah juga boleh bantu. Nanti, ya, yuk umat. Ayo, 8 dari rumah boleh nanti ya, satu mic buat 2 orang. Wah ini mic-nya juga bagus. Yuk boleh. Ada lagi? Tes. Ada lagi? Ada? Yuk. Ya, ayo, mari. Nggak usah takut. Ayo Pak. Yuk. Cara nyanyinya Pak. Lagunya pasti semua udah tahu. Cuma cara nyanyinya. Satu orang di sini hidup ini, koma adalah kesempatan orang kedua. Terus hidup ini begitu koma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Izin apa nanti? Oh Tuhan, saya nyanyi, kemudian umat semua nyanyi ya. Pakai sudah. Yo, nanti paling ya mulai dari yang ujung dulu ya, benar. Terus nanti mic-nya digeser aja ya, dikasih ke yang sebelahnya. Oke. Ya, jadi bait pertama hidup ini koma, orang kedua adalah, kemudian orang ketiga hidup ini koma, orang berikutnya. Bisa ya? Jadi kan cuma sepotong-sepotong. Pas refrennya baru kita rame-rame, tapi didahului saya dulu. Oke, silakan siap. Yang paling ujung siapa? Wina, ayo sis Wina. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini jadi berkah. Oke, saya dulu ya. Oh Tuhan, mataharilah hidupku. Oke, aku lagi ya. Selagi Umat. aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,
Wow, ya. Bapak Ibu, tapi tolong perhatikan teksnya. Selagi aku, perhatikan teks itu. Selagi aku, kenapa ya? Kalau nggak kuat tuh berarti lawannya lemah. Terus bila saatnya nanti, kemudian perhatikan teksnya. Ku tak berdaya lagi, berarti udah nggak bisa ngapa-ngapain, betul? Oke, next slide. Saya mau ambil di situ ya. Next slide. Apa artinya sakit? Ya, hidup. Anda hidup tapi sakit, enak nggak? Maka dari itu kan kalau saya suka kalau lagu panjang umurnya, saya ganti teks ya. Panjang umurnya, sehat badannya. Di situ dulu ya, sehat badan. Kalau panjang umur tapi sakit-sakitan, enak nggak? Nggak enak ya. Nah, bagaimana Anda bisa jadi berkat kalau sakit? Orang yang sakit, ya, orang yang sakit itu perasaannya nggak nyaman, betul? Kita semua pernah sakit, ya, termasuk saya yang ngomong. Apalagi yang waktu kena COVID, udah punya rencana, mau kemana, tiba-tiba kena COVID. Apa yang terjadi? Rencana batal. Sebab kalau Anda keluar, Anda nularin. Ya, Bapak Ibu akan nularin. Bukan hanya nularin perasaan kita, bukan hanya perasaan tubuh nggak nyaman. Oke, bagaimana bisa jadi berkat kalau towel teman kiri kanannya yang sehat ya. Dan sehat itu mahal. Ini ada si Sherly ya, betul ya? Oke, halo si Sherly. Wow, senang bisa ketemu ya. Nah, sehat itu mahal. Dan betapa kita semua nggak mau sakit, termasuk saya. Sehingga Bapak Ibu, saya tahu saya punya kelemahan asma. Dan ini sekarang polusinya Jakarta itu lagi nggak bagus, betul? Sehingga akibatnya dianjurkan untuk selalu pakai masker. Dan saya bersyukur asma saya terkontrol karena obatnya nggak pernah putus. Tapi bagaimana teman-teman saya yang nggak punya kemampuan beli obat yang bisa mengontrol asmanya? Ya, saya sampai kadang-kadang sedih. Wah, ini pasti banyak teman-teman saya yang asma pada saat seperti ini. Wah, sangat rentan. Kenapa? Sakit itu nggak enak. Dan saya karena ada asma dan my two brothers suka merokok. Sampai saya bilang, lu kalau gua sakit bisa kerja nggak? Kalau kita sakit, kita nggak bisa kerja, kita nggak punya daya. Dan orang sakit, ya, nggak nyaman. Dan kalau udah nggak nyaman tubuhnya, nggak nyaman, itu tanduknya keluarnya. Orang sakit ya, ada satu teman, dia single dan kami masih berdoa ya di dalam keadaan krisis. Dia single, tadinya orang kaya banget karena ditipu dan hingga akhirnya benar-benar sampai mau beli obat aja nggak mampu. Ya, singkat cerita waktu itu teman saya tiba-tiba ada dorongan untuk kunjungan dan karena single dia agak unik ya orangnya, agak termasuk single usianya 69 tapi single yang sulit. Ya, orang yang sulit. Jadi waktu teman saya datang, awalnya nggak dibukain pintu, tapi karena dia kayak ngotot gitu, akhirnya dibukain pintu dan sempet kaget. Bapak Ibu, itu kepalanya dia pakai plastik, dia tutupin plastik. Ternyata dia waktu ke depan ketimpa bocor, ya, dan bocor karena nggak punya uang. Ke dokter nggak? Nggak ada. Akhirnya
dia pakai plastik untuk nutupin kepalanya supaya kalau tidur nggak darah-darah. Aduh, kasihan banget ya. Dan pantas karena dia sakit dia nggak bisa bukain pintu, dan karena dia nggak nyaman juga. Singkat cerita, akhirnya tetangganya membantu dan kasih orang untuk menunggu, menjaga dan merawat. Tapi, orang sakit rewel, sangat rewel. Karena apa? Sebenarnya nggak mau, tapi gara-gara nggak nyaman jadi rewel. Berikutnya, orang yang sakit itu pasti nggak punya daya. Pernah ngalamin Bapak Ibu, Anda orang yang aktif, bisa loncat kiri, loncat kanan, bisa kemana gitu ya. Begitu sakit, stresnya, mau banyak yang dilakukan, tubuh nggak nurut. Alami? Saya ngalamin karena udah umur gitu ya. Mau banyak yang dilakukan, akhirnya apa? Nggak berdaya. Berikutnya, orang yang sakit itu mintanya apa? Dilayani. Bukan karena dia nggak bisa, tapi karena tubuhnya nggak kuat, sehingga akhirnya makan aja harus disuapi. Ada yang pernah sakit sampai makan, mau makan aja disuapin? Ada? Oh enggak? Oh, ngalamin ya. Saya ngalamin waktu tahun 2003 melayani di Cina untuk anak-anak di Beijing, untuk anak-anak Indonesia yang lagi bikin retret di Beijing. Singkat cerita, karena itu winter, akhirnya saya masuk angin dan kena diare, dan saat itu lagi musim SARS. SARS tahu ya, sakit SARS. Di Cina kan suka banyak sakit aneh-aneh. Dan aduh, itu muntaber dari mulut, dibawa keluar semua. Akibatnya apa? Lemesnya luar biasa, sampai saya rasa bersalah banget. Sampai panitia tuh suapin saya. Saya datang untuk melayani, tapi gara-gara sakit jadi apa? Rasa bersalahnya tinggi nggak? Oh, tinggi. Kalau yang melayani mah senang-senang aja, malah bisa melayani kasih ya. Tapi saya rasanya bersalah. Gue datang untuk melayani, bukan dilayani, hanya gara-gara saya sakit karena kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan apa? Yaitu waktu pencurahan Roh Kudus, itu kan pas winter, keringetan luar biasa. Dan kalau yang namanya retret itu kurang tidur, betul? Dan kemudian saya keluar sejenak ke ruangan ya, keluar kan winter, langsung keringatnya langsung hilang, panasnya hilang, udah hanya apa? Masuk angin. Dan akhirnya gara-gara sakit dilarikan ke rumah sakit. Dan saya waktu itu, kesalahan saya tidak insurance ya untuk kesehatan ya. Sampai jadi panitia sampai nanya, dokter bilang dirawat, saya bilang enggak, no, kasihan, cukup di emergency aja. Gara-gara sakit keluar uang banyak, betul. Dan kedua, gara-gara sakit akhirnya nggak berdaya dan dilayani. Kita nggak mau sakit, tapi kadang-kadang kenapa kita sakit? Berikutnya, punya keinginan untuk cepat sembuh. Nah, terus bagaimana caranya untuk Anda bisa cepat sembuh? Oke. Nah, sekarang ini sakit fisik tuh. Dan berapa banyak Bapak Ibu kalau melihat, kalau Anda masih sukanya dilayani, didoain, dikuatkan, dihibur, berarti Anda sakit apa? Rohaninya ya. Mungkin fisiknya sehat, tapi rohaninya sakit. Nah, ini juga. Dan orang yang sakit itu pasti akan membuat orang di sekitarnya nggak nyaman. Dan Bapak Ibu yang saya tahu, kalau ada khususnya orang yang sakit berat, itu yang kasihan keluarganya, betul? Harus merawat, harus sabar, dan ya karena sakit mau nggak mau harus dilayani. Nah, sekarang bagaimana? Efesus 5 ayat 15. Silakan kita baca bersama-sama. Karena itu
Oke. Sebelum sakit awalnya Anda sehat, betul? Dan dari kecil, kecuali ada special case yang memang dari kecil dia udah memang lemah, ya, penyakitan. Kayak saya umur 5 tahun udah penyakitan. Tapi luar biasa ya yang penyakitan justru dipakai Tuhan. Nah, singkat cerita, hidup ini orang yang sakit baru bisa menghargai kesehatan, betul? Nah, maka dari itu jadi bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tapi seperti orang arif. Artinya apa? Bapak Ibu, kalau kita diberi kesehatan bijak, please. Ada orang diberi kepandaian, ya, pakailah untuk kemuliaan Tuhan, untuk membantu orang, itu kan sehat ya, Bapak Ibu. Tapi kepandaian yang harusnya dipakai untuk menolong, membangun sesama, malah merusak orang lain dan menghancurkan orang lain. Bapak Ibu, saya kadang-kadang sedih, ini orang pintar banget, tapi kok jadinya pintar bohong ya? Jadinya kok pintar nipu ya? Kok jadinya kepintaran itu dia pakai untuk kejahatan? Ya, yang kedua, ya, membangun sesama. Kemudian kesehatan yang Tuhan berikan, ada karisma-karisma yang Tuhan berikan kepada kita. Pakai dengan bijaksana. Anda dikasih mata, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, mata dipakai untuk membaca, betul. Tapi mana lebih banyak, baca novel atau baca firman? Nonton TV atau baca firman? Pakai. Tuhan kasih mulut kita, nih, mulut kita untuk berbicara. Pakai mulut itu. Hanya orang-orang yang, kalau Anda pernah sariawan, pernah sakit gigi, waduh, itu jadi gak bisa ngomong, betapa gak enaknya. Ya, jangan sampai tunggu sakit sesuatu dengan mulut kita, akhirnya kita gak bisa bicara. Pakai mulut kita, mumpung kita punya mulut, masih hidup, pakai mulut itu untuk memuliakan Tuhan, membangun, memotivasi orang, bukan merendahin orang, menghina dan memfitnah orang. Wow, ada orang punya karisma berbicara, tapi bukan memotivasi orang, tapi buat ngejatuhin orang, buat fitnah orang dan menyebarkan kabar bohong. Aduh, sampai saya hoax ya. Aduh, sampai saya, aduh Tuhan sedih banget ya. Tuhan kasih mulut, tapi mulutnya dipakai untuk apa? Untuk kejahatan. Ayo, bijak. Tangan Anda masih bisa memegang, masih bisa menulis, memegang sesuatu, melakukan sesuatu. Oke, berarti berbicara tentang apa? Tuhan masih kasih kita tangan. Ayo, do something good. Bekerja. Ini tangan dipakai untuk bekerja, bukan untuk mukul, bukan untuk nyuri, bukan untuk main judi, betul? Ayo, bijaksana, pakai tangan ini secara maksimal. Bapak Ibu, kalau orang kaki, khususnya kaki ya, kaki. Kalau yang sudah lansia pasti sangat mengerti apa yang saya ngomong. Ya, orang kalau udah lansia kakinya makin lemah dan kaku dan ada banyak macam penyakit, nggak bisa jalan selincah dulu, betul? Nah, sekarang saya tanya, Anda masih siapa yang bermasalah dengan kaki? Ya, selain yang lansia ya, ada yang masih muda berlansia, lansia? Oke, nggak masalah ya. Ayo, gunakan kaki ini untuk apa? Bijaksana. Sering pergi ke gereja, sering pergi kunjungan, sering pergi ke rumah duka, atau sering pergi ke pesta, ke mall. Ke mall nggak dosa loh. Ada orang ke mall, dia ke food court untuk apa? Untuk makan dan untuk fellowship, untuk saling, untuk curhat, untuk apa? Tergantung motivasi Anda ke mall ngapain. Kalau saya, kalau ada, yuk kita ketemuan, yuk kita konser, yuk, ayo di mall aja. Mall buka jam 10, makan siangnya jam 12.
Jadi jam 10 masih sepi, kita pakai aircon, nggak usah bayar, gitu ya. Kita pakai untuk sharing, untuk saling mendoakan. Jadi saya selalu berdoa, Tuhan kemana kaki saya melangkah, saya mau jadi berkat. Gunakan hidup ini untuk jadi berkat tujuan. Dan Bapak Ibu, waduh, kalau kita datang jadi berkat, orang senang dengan kehadiran kita, itu sukacitanya luar biasa, betul? Ya sampai kadang kapan datang lagi, diteleponin Sinta kapan datang lagi. Ya Oma, ini saya bingung ngatur waktunya untuk kunjungan Om. Hidup ini harus. Oke, kaki Anda udah jadi berkat, pergi cari jiwa, ya, atau pergi untuk kerja bagus, gitu ya, tapi kerja untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kemudian ada juga orang diberi karisma untuk bicara, dan ayo bijak dengan tubuh kita sehingga kita bisa jadi berkat. Bijak juga sehat, bukan hanya tubuh tapi mental. Kemudian yang kedua, oke, silakan ayat 16. Oke. Bapak Ibu nggak tahu ya waktu kita tinggal berapa. Kalau harusnya orang yang semakin berumur semakin dekat dengan Tuhan, betul? Harusnya gitu ya, semakin rajin berdoa. Maka itu kalau di doa syafaat itu justru banyak, doa syafaat, doa online saya itu justru banyaknya orang tua. Wah, dan saya kagum sama mereka. Nah, tapi jangan nunggu tua baru mau melayani Tuhan. Oke, mumpung masih muda, mumpung masih sehat, layani Tuhan. Lagu itu loh, hidup adalah kesempatan. Saya kagum dengan beberapa orang. Doakan kami ke ya. Kami ke sekarang tulang punggungnya harusnya dikasih 11 pen, hanya bisa tinggal 3 pen. Kemungkinan besar adalah CA-nya sudah menjalan. Kemungkinan besar. Tapi Bapak Ibu, kemarin harusnya dia bawa in praise and worship di paroki saya, Mika Lolong. Cuma saya bersyukur ya, ada teman panitianya, ketua panitia untuk acara itu, Ibu Sandra, telepon kami ini gimana nih, kami itu kan sakit nih, baru operasi, pasti kan operasi sakit sekali, dan masih membutuhkan berapa minggu atau berapa hari untuk pulih. Itu teman saya sampai nangis, dan waktu si Sandra cerita sama saya sampai bingung sama dia yang sakit, tapi dia yang nguatin saya. Luar biasa ya, dalam sakitnya pun dia bisa menjadi berkat. Dan kemudian akhirnya apa? Kami itu nggak bisa hadir, tapi lewat video. Wow, hidup ini tetap jadi berkat. Bisa nggak Anda dalam keadaan sakit juga tetap melayani, tetap menyemangati orang, menguatkan orang, ya, pergunakan waktu yang ada. Dan Bapak Ibu, saya sungguh menikmati masa muda saya, ya, karena boleh jadi berkat, boleh bawa banyak orang pada Yesus. Dan bahkan setiap kali ketemu saya kan orangnya lupaan karena begitu banyak orang. Kak Sinta, terima kasih loh, gara-gara Kak Sinta saya akhirnya melayani Tuhan. Oh, terima kasih Kak Sinta, sekarang saya udah begini. Kak, masih ingat nggak? Kakak pernah doain saya, sekarang hubungan saya dengan suami saya jadi baik. Saya udah lupa banget. Hanya mendoakan orang itu dipulihkan sukacitanya. Wah, sekecil apapun. Para lansia di sini masih bisa doain orang nggak? Nggak usah pergi loh, hanya ngedoain. Kuasa doa itu luar biasa. Dan begitu Anda bisa menginspirasi dan jadi berkat, sukacitanya luar biasa. Nah Bapak Ibu, saya akan tayangkan video ini baru kemarin kejadiannya. Beberapa guru-guru FKPE, guru-guru evangelisasi Shekinah, ya, kami mengada trekking di Sentul. Siapa yang pernah trekking? Trekking itu jalan lintas alam. Ada? Oh, seru ya? Seru nggak? Capek nggak? Tapi sukacita nggak? Nah, Bapak Ibu, dalam trekking, saya udah lama nggak pernah lintas alam, tetapi saya tuh tiap hari ke gereja,
ke misa jalan kaki, dan kalau dihitung itu pulang pergi 4,8 km ditempuh dalam 1 jam pulang pergi, setengah jam pergi, setengah jam ini. Jadi udah terlatih kakinya. Tapi trekkingnya itu kan jalanannya rata. Trekking jalanannya bagaimana? 4,8 sekitar 5 km, tapi ditempuh dalam 2 jam. Gara-gara apa Bapak Ibu teman-teman? Itu naik dan turun. Dan lewat trekking ini saya belajar banyak, bahkan menjadi inspirasi. Kita lihat ya cuplikannya. Sebab itu jangan bodoh, ayat 17, jangan bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Apa yang harus saya perbuat dalam hidup saya sehingga bisa jadi berkat. Kalau saya punya tubuh yang sehat, tangan yang sehat, kaki yang sehat, waktu setelah trekking sampai saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, kakiku masih kuat berjalan. Tapi saya bersyukur banget ya. Ya Tuhan terima kasih, tangan saya masih kuat untuk bisa megang tongkat ya. Refleksinya dalam, nanti saya akan sharing. Kita lihat videonya ya. Ini teman-teman guru-guru SKPU. Lihat medannya. Tinggi curam, dan kita punya guide yang baju biru itu guide untuk bantu kalau nggak kuat naiknya. Udah pakai tongkat tetap masih butuh bantuan. Jalannya terjal licin, ini saya itu saya lewati tiang, itulah keseimbangan. Jalannya licin. Lewatin juga nggak teman-teman yang trekking? Seru ya. Ini Bro Ferry cowok, tapi dia udah di ring berapa kali ya. Tapi semangatnya luar biasa, dia semangat keras. Sampai perlu dibantu untuk melintasi. Kenapa begitu? Karena ada rasa takut, betul? Kalau nggak ada rasa takut, berjalan aja gitu ya. Dan begitu sampai happy, yeay. Naik sama turun yang lebih susah mana? Turun, wah itu lebih capek karena akan beban ya, dan itu tangganya turunnya tajam. Kelihatan mana yang sudah biasa, ini jalanan rata, aman kalau jalanan rata. Dan yang paling indah waktu kita sampai di air terjun, dan happy banget waktu finish. Bapak Ibu, yang saya alami waktu jalan itu bolak-balik saking capeknya, teman-teman saya pada bilang, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Oh bentar, masih ngelewatin ini. Kok lama banget sih, kapan selesainya? Begitu mau finish, oh cuma segitu. Aduh saya nggak ketawa. Dan Bapak Ibu, air terjun air ini yang udah trekking pasti ngerti ya, itu enak banget, dingin, betul? Dingin. Dan begitu Bapak Ibu, apa yang terjadi ya? Saya tuh sempat kesleo, sempat terjatuh, bukan di saat naik tangga turun, bukan waktu perjalanan di ini. Saya justru jatuhnya Bapak Ibu, itu jatuhnya di warung yang istilahnya landai, kita istirahat landai, dan kemudian saya ketinggalan, begitu udah mau jalan baru ingat tongkatnya ketinggalan. Jadi gara-gara buru-buru, ya ini saya nggak tahu apa. Nah ini kaki saya tuh waktu selesai sampai rumah
Bisa dilihat ya, bengkak. Dan saya bersyukur sekali gara-gara air terjun. Jadi beberapa saat sebelum air terjun, itu karena saking dinginnya, itu kakinya jadi kayak dikompres. Nyerinya hilang. Ada nyeri tapi sangat jauh berkurang. Dan saya bersyukur waktu saya jatuh saya pakai sepatu yang oke gitu ya, sehingga nggak sampai klik gitu ya. Tapi nyeri sampai bengkak gara-gara air. Sampai saya merenungkan, Tuhan, kenapa gue bisa justru pada saat yang sulit aku aku nggak apa-apa, tapi justru pada saat di warung justru aku jatuh. Hanya tangga segini loh, tangganya cuma segini. Gara-gara apa? Karena merasa aman, nggak waspada. Betul? Hati-hati Bapak Ibu yang ada di zona nyaman. Saya jadi belajar, kalau justru ada masalah kita waspada. Tapi begitu kita diberkati Tuhan, sehat, keluarga oke, anak oke, pekerjaan oke, semuanya oke, hati-hati. Saya justru belajar, jadi nggak waspada. Dan yang kedua, karena terburu-buru, tongkat ketinggalan, buru-buru supaya nggak ketinggalan, saya ambil udah nggak pakai ngeliat. Wow, oke. Toel kiri kanan, jangan tergesa-gesa. Oke. Ini maknanya dalam loh. Kadang-kadang kita ada masalah, kita suka tergesa-gesa. Betul ya? Kita lagi emosi, tergesa-gesa juga ambil keputusan. Akibatnya apa? Bahaya. Akhirnya saya belajar, Tuhan, aku mesti slow down. Jangan reaktif. Jangan reaktif, tahu ya, langsung begitu ada masalah langsung reaktif. Akibatnya justru spontan, jadi bahaya. Ada masalah tongkat ketinggalan, tetap tenang. Temen pasti nggak ninggalin, betul. Sampai saya bilang, aduh, seandainya saya nggak tergesa-gesa, pasti saya aman. Bersyukur ada air terjun. Nah Bapak Ibu, itulah hidup. Seperti perjalanan trekking, melewati puncak yang tinggi, gunung yang tinggi. Bapak Ibu, itulah hidup. Pernah ngalamin? Ngalamin. Nah sekarang bagaimana caranya? Untuk sebelum trekking itu syaratnya salah satu, harus dalam keadaan kenyang. Makan makanan yang bergizi. Supaya apa? Supaya pada saat masuk ke trekking medan yang susah, Anda kuat, ada energi. Betul? Bagaimana kehidupan Bapak Ibu? Doanya, baca firmannya, ekaristinya. Ayo, itu makanan yang bergizi loh. Pelayanan juga makanan bergizi. Ayo, supaya pada saat ada masalah Anda kuat, karena sehat. Dan yang kedua, latihan. Bapak Ibu, tadi ya ada satu bapak yang yang pakai baju itu ya, itu Dr. Stanley. Dia sering trekking, udah ketahuan. Karena sering trekking, jalannya santai, gagah. Sedangkan teman saya yang cowok tuh jalannya karena nggak pernah latihan. Dan tadi lihat waktu yang turun, ya ada beberapa teman semangatnya luar biasa, tapi waktu turun itu hati-hati banget. Karena apa? Terus banyak nggak latihan. Maka dari itu pemanasan sebelum trekking perlu nggak? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oke, jadi kalau ada masalah-masalah yang kecil, ya tetap bersukacita karena itulah latihan. Pada saat latihan nyeri nggak? Sakit nggak? Pasti sakit, tapi nggak apa-apa. Ini sekarang saya gara-gara trekking jarum kakinya, dan beberapa teman juga jarum. Kalau Anda kenapa jarang latihan naik turun tangga? Ya kalau sering latihan nggak ngerasa.
Yang ketiga, nah, lihat yang jalan tadi, yang jalan titian, butuh keseimbangan nggak? Dan beberapa teman dalam berjalan maupun naik maupun turun, keseimbangan itu penting, apalagi kalau sebelahnya jurang. Oh, itu keseimbangan. Nah, Bapak Ibu, dalam hidup ini kalau mau jadi berkat, ayo jaga keseimbangan. Toel lagi teman kiri kanannya, jaga keseimbangan. Jangan kerja terus. Kerja bagus, tapi ada istirahat. Ya, cari duit bagus, tapi ada istirahat. Kalau Anda terus kerja, akibatnya bisa lama-lama rusak nggak Anda feelnya? Rusak. Mental, fisik, ya. Kayak teman-teman saya bilang, aduh, gara-gara habis trekking tidurnya enak banget, betul? Wah, enak banget ya. Dan tahu Bapak Ibu, karena saya bengkak ya, sekarang udah sangat udah hampir ke normal. Gara-gara apa? Kakinya dibawa di tidur. Kalau sampai saya biasanya misa pagi sampai saya bilang, Tuhan maaf ya, kakinya lagi bengkak, jadi saya mau istirahatkan dulu supaya apa? Jadi saya akhirnya misa online supaya apa? Supaya saya bisa for the next time, untuk besok saya bisa kalau saya sembuh, saya akan bisa berlari, betul? Jadi ayo balance. Kalau tubuh Bapak Ibu mulai protes, keluarga mulai protes, pasangan mulai protes, berarti ada yang enggak. Iya, hati-hati ya. Kalau orang tua mulai protes, ayo berarti ada yang enggak balance dalam hidup kita. Tuhan pakai keluarga juga untuk bikin kita balance. Dan yang berikutnya, ikuti petunjuk. Ya, guide itu punya petunjuk. Kami sebelum pergi ada aturan main, ini begini, nggak boleh buang sampah sembarangan dan sebagainya. Ikuti petunjuk. Dan tiba-tiba guide saya itu menjelang ending, saya nggak tahu kenapa saya bisa ada di depan. Dan kemudian guide-nya bilang, Mbak, nanti lewat sini ya kalau mau pulang untuk tempat parkirnya, karena saya harus nunggu di persimpangan supaya teman-teman yang lain tidak salah jalan. Ya, waduh, saya di depan. Terus masih, oh ya, nanti belok kanan. Tapi kemudian ada persimpangan, saya mulai bingung. Harus apa? Ini kalau saya salah jalan, belakang-belakangnya salah. Dan gara-gara trekking itu kan cuma jalan setapak ya, cuma jalan setapak. Dan saya bersyukur saya punya teman, Kak, guide-nya bilang musiknya, ikutin petunjuk maka akan selamat di jalan sampai tujuan. Dan sukacitanya luar biasa. Di grup langsung tahu Bapak Ibu yang tadinya waktu awal trekking di tengah-tengah jalan saya, aduh capek banget, aduh ini berat banget. Begitu sampai, oh cuma segitu ya. Terus pada tanya, gimana kaki lo, gimana? Jarang. Terus ada yang bengkak, grocery itu sempat kram. Dan karena saya belajar kita butuh guide. Kalau nggak ada guide, kami akan pasti semuanya nyasar. Kalau nggak ada guide, perjalanan akan terasa berat. Dan guide itu, pemandu itu, dia nolongin kita, naikin. Bahkan ada temen yang Pak, boleh nggak, ini berat banget ya. Kalau kan kita bawa ransel kan, lama-lama terasa berat. Boleh nggak tolong bawain. Waduh, itu namanya guide. Dia bawain ransel kita, dia bantu kita, dan dia sungguh menjaga supaya kita nggak jatuh, nggak tersesat. Dan waktu dia kita semua berhasil, yang senang bukan hanya kita, tapi pemandunya juga senang. Nah, dalam hidup ini, pemandu kita siapa? Tuhan Yesus. Kata kuncinya nurut. Nurut. Begitu Anda nggak nurut, pakai baju perlengkapan yang baju yang memang cepat kering, pakai sepatu yang memang untuk trekking, pakai tongkat. Kita nggak punya tongkat tapi pinjemin. Dan Bapak Ibu, buat lansia yang pakai tongkat, itu tongkat ternyata baru saya ngerti,
itu sangat menolong. Teman saya Bro Ferry itu sempat waktu di titian nggak mau pakai tongkat, akibatnya apa? Harus dipegangin. Mentang-mentang apa cowok gitu ya. Bapak Ibu hati-hati. Tongkat itu perlu. Kadang-kadang jalan sok kuat. Semua yang trekking pakai tongkat. Kadang-kadang kan sok kuat, bisa nggak perlu tongkat, tapi itu menahan beban tubuh kita pada saat turun. Terus waduh, yang tadinya kaki 2 jadi kaki, bahkan ada yang jadi kaki 4, dan itu membuat perjalanan jadi ringan. Dan saya belajar lagi, tahu Bapak Ibu, ada lagu kan, ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang, nyanyinya enak tapi coba jalanin. Bapak Ibu, saya tuh orangnya suka nyanyi, jadi waktu teman-teman tuh kan kita naik, langsung spontan saya nyanyi, ku daki daki daki. Kenapa? Untuk nyemangatin diri sendiri. Dan waktu saya lihat, loh kok teman-teman pada nggak ikut nyanyi, rupanya akhirnya di sharing di grup, iya sih, gua nggak ikut nyanyi karena gua fokus takut jatuh. Tapi saya mengalami sukacita walaupun berat, walaupun suka. Dengan saya nyanyi, akhirnya mereka nggak ikut nyanyi, saya nyanyi dalam hati. Ya, ku turun-turun, aduh gila, nyanyinya gampang, tapi kalau udah jalanin di trekking, itu lagu nggak mudah, betul? Tapi begitu selesai, ada sukacita. Oke, Bapak Ibu mau punya sukacita? Selesaikan, nih kaki terkilir, dan orang yang sehat, baru dia bisa berdampak, baru dia bisa menjadi apa? Kita baca sama-sama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka dan memuliakannya. Oke, Bapak Ibu, siapa yang bangun paginya mukanya seperti ini? Hanya orang-orang yang sehat bangunnya sukacita, betul? Hanya orang-orang yang sehat dan punya optimis, punya kekuatan, waduh happy banget. Dan kalau Anda punya tujuan, Pak hari ini mau pergi trekking, mau pergi sesuatu yang luar biasa, ya satu yang hebat, semangat nggak? Oke, sekarang nih kali Bapak Ibu, teman-teman tim akan ada KRK. Semangat nggak? Sungguh? Jadi bangun udah ditunggu-tunggu atau aduh. Dan KRK nanti itu akan membawa kerinduan kita. Banyak umat boleh mengalami Yesus ya, mengalami kesembuhan, kekuatan. Tapi untuk mengadakan KRK itu seperti trekking. Ayo, persiapan penting. Ya, jangan asal siapkan. Pelayanan tanpa persiapan adalah kriminal. Tajam ya. Karena apa? Kita mau bawa banyak orang pada Yesus. Dan yang harus berkorban capek. Siapanya yang paling capek? Panitia. Tapi endingnya begitu. Endingnya kalau habis trekking sukacita. Nah itu yang kita mau ya. Persiapkan dengan baik. Sehingga saya juga merindukan tanggal itu. Saya akan hadir juga sebagai umat. Sebagai umat ya, jangan disuruh apa-apa gitu ya. Paling jadi patur doa gitu ya. Ya, dan karena saya tahu Tuhan akan pakai paroki ini untuk menjadi berkat bagi paroki-paroki yang lain. Tapi, ayo sehat secara jasmani, sehat secara rohani, maka Anda baru bisa berdampak. Maka dari itu jaga hati, jaga mulut selama masa persiapan ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kami nggak mau sakit, mau apapun bentuk penyakitnya, entah sakit secara fisik atau sakit secara rohani, sakit hati, sakit mental, apapun Tuhan. Kami mau sembuh Tuhan. Kami mau menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan.
Kalau ada di antara kami yang masih punya sakit secara fisik, Tuhan, kami mau sembuh, sehingga kami bisa berbuat banyak untuk kemuliaan-Mu, bahkan juga berbuat banyak untuk orang lain, Tuhan. Sembuhkanlah kami secara rohani maupun secara fisik, Tuhan. Kami tidak mau dilayani saja, tapi kami mau melayani. Dan Tuhan, tolong bantu kami putra-putri-Mu untuk bisa menjaga keseimbangan hidup kami, sehingga hidup kami boleh berdampak, Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami biarlah masa-masa persiapan ini untuk menjelang KRK nanti, Tuhan. Kami sungguh boleh menjaga kesehatan kami, menjaga mulut kami, menjaga hati kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk umat-Mu yang akan hadir. Terima kasih Bapa. Ya Bunda, doakanlah kami putra-putri-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan. Terima kasih Kak Sinta. Biar segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang sungguh baik buat saudara dan saya. Mari kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu, dalam masa untuk rangkaian hidup ini, biar kita akan memberikan persembahan karena memang terus terang membutuhkan biaya. Jadi ada 2 kantong yang akan diedarkan, kantong untuk PDKK dan juga untuk dipakai untuk quote yang kantong biru. Sungguh kita bangga punya Bapak yang sungguh sangat baik, yang memperlengkapi kita, yang memberkati kita semua. Sungguh ku bangga Bapak. Sungguh ku bangga Bapak punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku berpengalaman. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti
Terima kasih Sis Christine. Kak Sinta, terima kasih banyak. Hari ini Kak Sinta membuka rangkaian kegiatan dalam rangka HUT PDPKK yang ke-39. Berapa banyak yang merasakan berkat Tuhan melalui Kak Sinta pada malam hari ini? Masih belum 100%. Yang merasa diberkati Tuhan melalui Kak Sinta, boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yes, thank you so much Kak Sinta untuk sharingnya pada malam hari ini. Biar kita semua belajar untuk trekking menuju tempat yang indah ya Kak. Merasakan air yang dingin dan sejuk dan merasakan sukacita yang dahsyat. Semoga Tuhan senantiasa pakai Kak Sinta dimanapun Kak Sinta melangkah, dan Tuhan izinkan pergi. Terang dan garam dunia akan terus melekat di diri Kak Sinta. Bapak Ibu saudara terkasih, tadi Kak Sinta sudah memberikan spill soal KRK. Nah, berapa banyak teman-teman yang rindu minggu depan untuk hadir memenuhi ruangan ini? Masih belum ya. Minggu depan kita akan bersama-sama mengadakan kebangunan rohani Katolik bersama dengan Romo Felix Supranto SSCC ya, di gereja mulai jam 7 malam. Saya mengundang teman-teman boleh mengajak teman dan sahabat keluarga untuk datang mengalami Yesus di tempat ini bersama-sama dengan Romo Felix melalui kebangunan rohani Katolik. Siapa yang setuju membawa 10 teman? 10 teman di bawah 1 orang? Wah, gak siap nih. 5 orang? Saya percaya teman-teman akan membawa lebih dari 10 orang. 1 orang 10 orang, gereja akan penuh dan sukacita akan kita alami bersama-sama di dalam KRK, Kebangunan Rohani Katolik, bersama dengan Romo Felix Supranto SSCC. Dan dilanjutkan lagi rangkaian yang berikutnya, teman-teman diundang untuk bergabung di dalam seminar bersama dengan Romo John Bunai PR. Romo John Bunai ini kita undang dari Papua. Pasti tidak akan menyesal apabila Bapak Ibu teman-teman bergabung di dalam seminar ini. Akan ada sukacita yang lebih dahsyat lagi dan terus dahsyat ketika Bapak Ibu mengklik link formulir pendaftaran dan menyatakan diri untuk hadir pada tanggal 24 September jam 10 di Aula Tarsius lantai 6. Adakah yang belum mendaftar sampai dengan hari ini yang hadir di tempat ini? Semua sudah mendaftar ya? Semua udah membawa teman ya? Kita tunggu tanggal 24 September. Dan sebagai puncak perayaan dari ulang tahun PDPKK yang ke-39, kita akan bersama-sama bertemu di dalam misa syukur yang akan dipimpin secara konselebran oleh Romo John Bunai PR dan Romo Markus Reponata MST. Kita penuhi September dengan sukacita Tuhan karena hidup kita adalah kesempatan untuk apa? Untuk apa? Coba sama-sama kita ulangi tema dari HUT PDKK yang 39. Hidup adalah kesempatan untuk yes, kita tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu saudara terkasih, tetap mengundang untuk hadir dalam Kombas yang diselenggarakan setiap hari Kamis, masih melalui online. Dan jika ada yang rindu untuk bergabung dan belum tahu bagaimana caranya, boleh menghubungi Sis Nani di 0896 0111 1397. Dan berikutnya, apabila Bapak Ibu rindu untuk terus berbagi berkat terlebih di dalam HUT PDKK yang ke-39, boleh menyalurkan berkatnya melalui transfer ke rekening BCA atas nama Julia Budianto, nomor rekening 2410058 Kalau tadi sudah diedarkan 2 kantong kolektor warna merah dan biru, tetapi jika ada yang rindu untuk lebih lagi berbagi, boleh melakukan melalui transfer. Dan untuk Bapak Ibu yang rindu terus didukung di dalam doa, boleh mengirimkan wujud doanya ke WA 0813 8551 8769.
Setiap wujud doa ini akan didoakan oleh tim di dalam pertemuan setiap hari Rabu. Dan tentunya ini adalah wujud dukungan bagi Bapak Ibu sekalian dalam doa dan terus mengajak Bapak Ibu berdoa bersama. Dan yang terakhir ini undangan untuk acara dari Dikenat Barat 1 dan Dikenat Pusat, yaitu Pray for Indonesia yang akan diselenggarakan tanggal 16 September hari Sabtu jam 10 di Aula Antonius lantai 3 Paroki Kramat ya, Gereja Hati Yesus. Baik Bapak Ibu saudara terkasih, demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Sis Christine. Thank you Kak Wiwit dan Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini kita istimewa ya. Pembukaan untuk rangkaian HUT sudah dibantu oleh Kasinta. Dan malam hari ini juga kita ada tamu istimewa. Siapa dia? Ada Pastor Yoran yang di belakang. Halo Pastor, Shalom. Pastor boleh memperkenalkan diri sebentar, Pastor di depan. Sekalian nanti mohon untuk Pastor doa penutup dan doa berkat ya. Jadi kita belum pada kenal nih Pastor. Kalau nggak kenal katanya nggak sayang. Jadi silakan sini Pastor. Perkenalan dulu Pastor dari mana? Iya, baik, terima kasih. Selamat malam, shalom. Iya, saya sebenarnya lagi rehat, jadi lagi beristirahat sedikit setelah sekian waktu yang cukup lama tidak pernah mengambil waktu istirahat, dan kebetulan juga istirahat tapi selalu ya, karena hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat baik, dan sebagai seorang imam tidak pernah terlepas dari tugas utama kita, menjadi imam, menjadi pelayan. Ya tetap juga diganggu ya. Ini menjadi kesempatan yang indah, sukacita, karena saya juga sudah hampir 3 periode terakhir di mana saya bertugas tidak pernah mengikuti bahkan hadir di dalam persekutuan doa karismatik, dan itu sebenarnya saya orang jiwanya agak kuat karismatik, tetapi ya itu ditempatkan di tempat di mana ya, karena itu selalu dulu di Papua ya, di Maluku Utara juga tidak pernah. Setelah itu rehat sejenak ya, berjalan ke daerah negara lain, kemudian balik Kalimantan Barat, Pontianak, di Garut pun tidak pernah juga, dan terakhir dipindahkan lagi ke Sulawesi Tengah, daerah kepulauan yang juga banyak hal yang terbatas sehingga susah untuk menghadirkan, dan umat pusat profilnya 70-an kakak sangat sedikit, bahkan umat di stasiunnya yang lebih banyak. Itu situasi, dan saya kalau datang di sini ke Jakarta kalau ada sebuah urusan, lalu sering bertemu dengan almarhumah Ibu Rina dan teman-teman Yuli, Chandra dan lain-lainnya. Kita bisa, saya selalu bilang jangan nyanyi lagu-lagu malah bakti dan puji syukur, lebih baik lagu-lagu yang lebih, itu juga membangkitkan energi baru. Dan sebagai seorang imam butuh juga saat-saat imam menyanyi dengan ekspresi, dan kita seringkali lebih harus jujur ya, sebagai imam mesti jujur juga dengan situasi. Ya, tetapi itu situasi itu yang membuat kalau sekarang sebenarnya berlibur sebenarnya mau kemana-mana, tetapi sudah dibaca oleh Chandra dan Yuli. Ya, mereka tahu saya kan. Baik, itu kira-kira saya asli K, Maluku Tenggara, asli K, sedaerah sesuku dengan Romo John F. Theo, dan saya belum kesana selama sejak, mudah-mudahan Yuli dan Chandra bisa mengantar bertemu lagi dengan beliau senior yang hebat ya. Tapi sudah ketika selain kuat hebat ya, tetapi sudah sakit segalanya
selesai. Ya, itu kira-kira teman-teman. Satu, terima kasih atas siraman rohani yang begitu luar biasa. Bu Sinta, Bu atau kakak Sinta yang istimewa, maaf ya, ini persis tanda bahwa tidak lagi terlibat di dalam persekutuan doa ya, sapaan-sapaan pun seringkali sudah naik. Terima kasih Kak Sinta atas siraman rohaninya, kekuatannya. Semoga kita tetap memiliki kesempatan untuk selalu berbuat baik. Begitu kan? Ya. Selamat, mari kita berhati. Terima kasih Pastor, kami senang Pastor bisa bergabung dengan kami. Kami harap minggu depan atau sampai minggu lagi kita Pastor bisa tetap ada bersama dengan kami ya. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita sudah membuka dengan doa. Tentu harus kita tutup juga dengan doa dan berkat yang akan disampaikan oleh Pastor Yoran. Silakan Pastor. Iya, teman-teman sekalian, mari kita mengambil waktu sejenak untuk mengalami kasih Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Dia selalu hadir di dalam hidup kita. Dia selalu memberi kita kesempatan seluas-luasnya dengan seluruh keberadaan kita untuk melayani dan mengabdi kepadanya dan untuk sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sendiri sungguh besar kasih, dan kasih itu Engkau nyatakan di dalam diri Yesus Putra-Mu yang melayani kami, yang hadir mencintai kami, dan kasih yang begitu besar itu Ia sempurnakan dengan pengorbanannya di atas puncak kayu salib. Tanda bahwa Engkau mencintai kami. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami manusia, sehingga Engkau mengutus Putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Hari-hari ini Engkau menghias hidup kami dengan kasih-Mu, terutama di dalam persekutuan doa kami. Pada malam hari ini Engkau telah menyegarkan kami, menyadarkan kami untuk mengalami kasih-Mu melalui saudara kami, kakak kami Sinta, yang telah membawakan firman-Mu untuk menyegarkan kami. Juga melalui teman-teman kami yang telah mengambil bagian dalam puji-pujian untuk memuliakan Dikau. Tuhan, terima kasih atas seluruh kasih-Mu yang kami alami saat ini. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa mengharapkan kami untuk sungguh-sungguh tampil sebagai pelayan-Mu, dan Engkau memberi kami kesempatan yang indah dan luas ini untuk mengambil bagian dalam karya pelayanan kasih-Mu itu. Tuhan, terima kasih atas semuanya ini, dan kami mohon berkat-Mu untuk seluruh panitia perayaan HUT PDPK. Semoga mereka dalam mempersiapkan seluruh kegiatan nanti senantiasa Kau lindungi, Kau curahi rahmat dan berkat bagi mereka. Kami percaya bahwa apa yang kami laksanakan adalah tanda kasih dan sikap Roh-Mu dalam hidup kami. Kami percaya pula bahwa apa yang telah Engkau memulai dalam diri kami, hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh sukacita dan kegembiraan, pasti Engkau akan menyempurnakannya juga pada waktu dan saat ini. Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami yang dimulai pada hari ini sampai pada hari hanya ke dalam tangan dan kuasa penyelenggaraan. Tuhan, kami hendak mengakhiri persekutuan doa kami pada malam hari ini
dan kami mohonkan berkat-Mu untuk kami semua. Kami mohon ini kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dengan seluruh usaha, perjuangan hidup, dan kesempatan untuk berbuat baik bagi siapa saja, senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih Pastor. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai ketemu hari Senin yang akan datang. Jangan lupa ajak keluarga, ajak teman, ajak saudara yang lain untuk hadir dalam HRK pada hari Senin tanggal 18 September. Biar saat kita